Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Iya, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, seperti biasa di pukul 9 pagi kita kembali hadir di program Dialog Interaktif dalam studio. Dan saat ini sudah bersama saya di studio ini ada Ibu Andriani SSMSI yang merupakan seorang arkeolog dan kepala sub bagian tata usaha BPCB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu Ibu kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, Ibu kabar baik Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Oke, saya sapa lagi di sampingnya, boleh bergabung? Oh tidak. Iya. Oke, nah pagi hari ini sahabat budaya nanti kita akan berbincang sampai di jam 10 pagi nanti ini mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan arkeologi bawah air yang ada di Selayar ya. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh ya, Ibu Andriani, Ibu mohon izin kita hadirkan dulu sebuah lagu Bu ya. Baik. Nah, nanti setelah itu baru kita banget, Pak, ya. Iya. Kita mau nikmati dulu ada Cincing Banca dari Ridwan Sau. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Baso mai ko karena
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka haram tubuhnya disentuh apinya neraka. Dengarkan dialog Ramadan RRI Makassar, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barak dan tayo mising. Ngapa mi Pak Kiai dede? Mengganggu mas ini. Tayo nanta maki dan tayang. Ini Baraleba maki sahur. tidak kan ku tahu kibe pasti banyak pak sedata sahur. Jadi belum pak maka sahur dari rumah ini Pak. Tapi kita bicara dulu ini. Kita ngobrol tentang dialog Ramadan nih. Kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Beda. Kalau rezeki dengan dalek beda toh itu. Apa bedanya? Kalau rezeki itu yang kita dapatkan dikasih biasa dari mana-mana, tapi dalek itu bahaya toh okay? Apa sih? Yang ada toh dalek warat, dalek timbur. Yang paling parah itu dalek. Kalau dapat kita dalek karena dalek nu. Itu yang paling parah itu. Butuh dibalikin. Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Makassar kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-52 dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz Quran, dan tartil Quran sensorik Netra Putra yang akan dilaksanakan pada 1 Ramadan 1443 Hijriah 3 April 2022 dengan persyaratan usia 17 hingga 30 tahun, mempunyai minat baca yang baik, kemampuan mengerti dan memahami Al-Quran, memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Juara terbaik 1 akan mewakili RRI Makassar ke PTQ LPP RRI ke-52 tingkat nasional di Kabupaten Aceh Tengah. Daftarkan sekarang melalui scan barcode atau datang langsung ke RRI Makassar, Jalan Liburane nomor 3, Makassar. Kontak person Syahrini di 0811 416 5551. Nurlela Sakir 081 342 576 049. Rahmat semesta pulih bersama, bangkit perkasa. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, seperti tadi di awal ya, saya sudah mengabarkan ya bahwa kita sekarang udah di program dialog interaktif dalam studio Balai Pelestarian Jagar Budaya Sulawesi Selatan dengan topik perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan arkeologi bawah air Selayar ya. Dan bersama narasumber saya, selamat pagi Ibu Andriani. Selamat ya. pagi Pak. Oke, Bu, ini mohon izin sebelumnya, ini aktivitas Ibu sehari-hari apa Ibu boleh cerita sama kami? Baik, Pak Richard ya. Jadi saya kebetulan adalah pegawai negeri sipil ya. Jadi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan di Direktorat Jenderal Kebudayaannya ya. Dan kebetulan kantor saya adalah tetangga RRI di Benteng Rotterdam. Jadi kami adalah satker di bawah Dirjen Kebudayaan. Nama kantornya adalah Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya. Nah, kebetulan
wilayah kerjanya adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Saat ini saya kebetulan diamanahi jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha. Iya, tetapi basic saya adalah saya seorang arkeolog yang kebetulan dulu bisa dive ya. Jadi sebelum di struktural memang saya sering berkecimpungnya itu di bawah laut. Nah, Bu, ini menarik sekali ya. Ibu tadi sudah membagi cerita di awal. Ini apa sih yang mendorong Ibu untuk maksudnya memperdalam ilmu untuk di bidang arkeologi ini, Bu? Kan banyak sebenarnya bidang-bidang yang lain ya. Tapi apa yang akhirnya mendorong seorang Ibu Andriani ini kayaknya asik nih kalau kita berarkeolog. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita merunut ke belakang sejarah hidup saya, arkeolog pada waktu itu di zaman saya masuk kuliah itu sebenarnya belum terlalu populer. Mungkin ilmu yang agak-agak minim lah peminatnya di Fakultas Sastra. Tetapi kebetulan pada saat itu ada 2 bidang keilmuan di dalam satu jurusan, sejarah dan arkeologi. Nah, kebetulan arkeologi ini ternyata sangat menarik karena arkeologi kita ceritanya belajar arkeologi itu sama dengan kita berselancar ke masa lalu. Nah, menjadi seorang arkeolog itu ibaratnya kita adalah investigator seperti detektif Conan yang kemudian memecahkan misteri ini apa sih yang terjadi di masa lalu itu melalui benda-benda temuannya. Nah, kemudian lebih lanjut ilmu baru lagi yang ada pada saat itu adalah underwater arkeologi. Nah, itu juga sangat menarik minat saya karena kebetulan Pak, ini keunikannya adalah saya dari gunung sebenarnya. Jadi dulu di masa kecil takut air, tetapi ketika tiba-tiba saya belajar sambil bermain-main air, ternyata itu menjadi sebuah ketertarikan sendiri sambil bisa melihat pemandangan bawah laut, ikan-ikan dan terumbu karang yang cantik. Itu ternyata sesuatu yang sungguh excited sekali. Jadi menantang Ibu ya. Menantang sekali dan sangat menarik. Dan ketika kita di bawah laut dari kejauhan memandang onggokan hitam biasanya yang merupakan bangkai kapal dari jauh terlihat sangat misterius. Itu betul-betul sebuah sesuatu yang sangat indah dan menantang seperti itu. Jadi maksudnya ada sebuah misteri gitu ya yang Ibu tergelitik untuk kayaknya saya harus harus cari tahu ini sebenarnya apa ini yang ada di bawah. Menarik sekali. Mengulik sesuatu yang kita tidak ketahui itu sebuah tantangan kerjaan yang sangat menarik. Nah, sebelum kita bersama lebih jauh dalam topik kita pagi hari ini, ada pengalaman unik nggak, Bu? Maksudnya selama Ibu dan teman-teman menyusuri misteri di bawah laut lah begitu. Pengalaman unik pasti banyak karena di semua site titik-titik yang kita datangi pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang di kedalaman, ada di tempat yang agak dangkal. Jadi kalau di tempat dangkal itu daya tariknya adalah karena perairan yang masih terpapar cahaya matahari itu pasti akan menyuguhi terumbu-terumbu karang yang indah. Karena kan terumbu karang itu hidup dari matahari. Nah, keunikan lain juga ketika kita berada di kedalaman, Pak, di dalam kegelapan, kemudian ketika kondisi air yang keruh, teraduk sedikit keruh, kita bisa-bisa saja disorientasi. Jadi sebenarnya banyak, Pak. Kami sudah menyelam sampai ke Sulawesi, hampir sebagian besar di perairan di Sulawesi ini, bahkan di Indonesia. Iya, saya sudah sampai ke Sumatera, sudah sampai punya pengalaman menyelam di Thailand juga. Nah, Bu, kemudian kedalaman yang pernah Ibu jangkau, yang paling paling dalam yang pernah Ibu jangkau itu
Boleh cerita? Boleh, ya. Jadi ini pengalaman salah satu pengalaman yang menarik juga. Jadi kami pernah dimintai bantuan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu betul-betul sesuatu yang belum bisa diprediksi apa sih yang akan kita lihat. Jadi di sana informasi kita mau berperang tapi belum tahu medannya kayak gimana. Ini siapa yang kita melawan, senjata apa yang jadi mereka nggak punya dasar informasi dan kebetulan memang informan yang membagi cerita ke kita memang bahkan belum pernah turun. Jadi kita cuma diinformasikan bahwa padahal ini ada di tidak jauh dari garis pantai. Jadi ini betul-betul pengalaman yang menarik, Pak, karena ketika kami turun itu sudah sampai di kedalaman 50, kami belum melihat belum ada apa-apa. Belum belum ada seabed, belum ada bahkan hewan laut pun tidak kelihatan. Ini jadi, sudah 50 meter. 50 meter itu sudah sebenarnya penyelaman yang sangat beresiko. Jadi walaupun sudah sampai di kedalaman 50 belum ada permukaan laut, seabednya yang kami temukan, kami kembali karena asumsi bahwa ini high risk sekali. Jadi nah, kalau misalnya ibu-ibu sendiri dari pengalaman ibu yang sudah begitu panjang dan banyak sekali, yang paling titik aman yang paling bagi seorang diving itu untuk harus menyelam itu titik amannya di berapa, Bu? Kalau kita berbicara titik aman sih sebenarnya kalau penyelaman yang memang profesinya menyelam dan mereka berani mengambil resiko, bahkan ada yang sampai 100 karena itu kan peralatan memang ada yang sampai ke situ. Tetapi buat profesi pekerjaan kami di kebudayaan ini yang direkomendasikan itu biasanya cuma sampai 30. 30. Iya, itu sudah terhitung penyelaman beresiko sebenarnya. Oh, jadi beda ya, Bu ya, maksudnya Ibu dengan yang real diving ini. Iya, real diving yang penyelam dilepas pantai untuk energi bumi itu biasanya sampai ke kedalaman. Kalau 100 sih sebenarnya memang itu karena tekanan semakin dalam semakin tinggi itu memang sudah tapi tekanan apa ini, Bu? Tekanan gravitasi. Gravitasi. Jadi gravitasi antara di darat dengan di laut itu lebih tinggi di laut. Jadi sama dengan ketika kita terbang. Semakin tinggi kita di angkasa itu tekanan semakin besar. Ada ambang batasnya gitu. Ada ambang batas untuk keselamatan dan kesehatan sebenarnya. Jadi kalau di di UPT kami sih ambang batas itu biasanya yang direkomendasikan adalah kedalaman 30. Itu pun sebenarnya sudah terhitung beresiko. Jadi diwajibkan bagi setiap penyelam setelah melakukan penyelaman melakukan hiperbarik. Jadi hiperbarik itu adalah membilas oksigen yang ada di dalam sel-sel tubuh yang mungkin tanpa sengaja tertelan. Terikut begitu. Jadi kita ceritanya dibilas. Nah, itu wajib. Nah, kebetulan kalau di Makassar di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo itu ada tersedia. Oh, berarti hiperbarik. Sudah ada, Bu ya. Jadi berarti memang sebelum Ibu dan teman-teman diving itu memang sudah di briefing, sudah dilengkapi dengan segala ini, Bu ya. Iya. Jadi sebelum kita melakukan penyelaman, biasanya yang paling utama kita lakukan adalah mencari tahu karakter situs yang akan kita selami. Jadi kedalamannya berapa, ombaknya, arusnya seperti apa, kemudian untuk perlengkapan kita sebagai penyelam itu juga harus semua safety sekali. Jadi pengisian tabung pada saat akan digunakan juga harus dicek oleh teman, kemudian dicek oleh si penyelam sendiri. Nah, kemudian satu syarat lagi yang wajib ketika melakukan penyelaman adalah menyelam berpasangan atau istilahnya itu buddy, ada teman gitu, Bu ya. Tidak boleh melakukan penyelaman solo. Karena
di bawah laut itu tadi seperti saya katakan gravitasinya berbeda. Betul. Kemudian ancaman lainnya adalah bisa saja kita keracunan dari isi scuba tank kita juga. Jadi ketika itu kedalaman semakin dalam biasanya akan berubah kimiawi isi di dalam oksigennya. Nah, itu jadi makanya maunya harus dengan teman begitu ya. Wajib, jadi kalau ada berarti itu udah wajib, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar. Tapi kalau orang yang kadang juga sih ada yang nakal menyelam sendiri, tetapi itu sebenarnya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Standar operasionalnya itu wajib berpasangan. Iya. Nah, Bu, ini sebelum kita masuk ke intinya, ini kan saya masih ada satu lagi yang bikin saya tertarik sekali dengan profesi Ibu dan teman-teman. Saya bilang bahwa ini profesi yang langka, tapi sekaligus juga ini bisa membanggakan karena akhirnya ketika bisa menemukan sesuatu untuk perkembangan arkeolog di Indonesia itu kan merupakan sebuah, aku bilang harta Bu ya, yang harta terpendam yang akhirnya bisa ditemukan. Nah, di antara sekian banyak pengalaman Ibu, yang paling menantang sebenarnya di mana Bu? Tempat yang pernah Ibu dan teman-teman harus diving untuk ini kan ceritanya kan kita untuk kebutuhan ilmu pengetahuan Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri di sepanjang pengalaman Ibu yang paling tantangannya paling besar itu ada di mana? Tempat di mana maksudnya Bu? Ketika Ibu dan teman-teman diving. Ya, jadi sebenarnya namanya juga laut Pak ya. Kita kan ini makhluk darat. Iya, jadi semua titik pasti ada tantangan tersendiri. Ya, tantangan tersendiri. Tetapi kembali lagi bahwa kita bekerja ini untuk mengungkap sebuah misteri yang artinya sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi sebenarnya situs-situs yang pernah kami eksplorasi itu berbeda-beda Pak. Jadi ada yang kapal tenggelam, kapal adalah kapal perang, kemudian ada juga pesawat tempur perang, kemudian ada juga kapal kargo yang biasanya memuat komoditi-komoditi dagang. Jadi pada waktu itu yang paling menonjol adalah komoditi dagang keramik. Jadi masa lalu itu yang paling hot menjadi komoditas dagang dengan negara luar adalah keramik, karena kebetulan memang keramik kan bisa bertahan lama, jadi masih bisa ditemukan sampai sekarang. Berbeda misalnya. Berarti udah umurnya sudah berabad-abad. Iya. Tapi yang paling berkesan adalah saya pernah menyelam di sekitar perairan Samalona. Kebetulan pesawat tempur Amerika. Tahun berapa itu Ibu? Apanya? Tahun berapa itu pada saat itu? Penyelamannya tahunnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi berarti sebelum pandemi Bu ya? Sebelum pandemi, ya. Keunikannya adalah kami tim berhasil betul-betul mengeksplor ini situs latar belakang sejarahnya seperti apa, dan kemudian situs ini juga kemudian sukses membawa saya ke konferensi underwater arkeologi di Hong Kong pada tahun 2017 yang lalu. Nanti lebih jauh kita bahas itu Bu ya. Baik. itu pengalaman yang istimewa itu. Nah, ini akhirnya kita masuk ke topik nih Bu, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan arkeolog bawah laut Selayar. Apa yang penting sekali di sini yang ingin Ibu ingin angkat untuk kita bahas di Selayar ya. Jadi di Selayar sebenarnya karena memang Selayar adalah wilayah kepulauan. Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar dikelilingi daratan yang dikelilingi air. Jadi kalau kita mau berbicara potensi arkeologi bawah air di Selayar memang sangat kaya. Jadi Selayar memang pada masa lalu dan hingga saat ini memang merupakan jalur pelayaran. Ya, di masa lalu posisi Selayar itu adalah sangat strategis. Jadi jalur pelayaran di Nusantara bagian barat yang ingin menuju ke Maluku sebagai pusatnya rempah-rempah, Selayar menjadi salah satu jalur. Baik itu jalur pelayaran karena strategis, kapal-kapal kan biasanya mencari jalur yang lebih dekat ke pulau karena meminimalisir pengaruh ombak dan cuaca. Kemudian Selayar juga memang menjadi daerah transito untuk biasanya pelaut itu kan mencari air. Nah, selain itu memang
posisi Selayar, karena Selayar punya komoditi yang saat itu memang sangat dicari. Jadi komoditi Selayar pada masa lalu adalah kopra. Kopra pernah merajai perdagangan di Eropa, ya sekitar abad 16-an 17-an. Nah, salah satu situs-situs yang sudah pernah kami eksplorasi di Selayar adalah sebuah situs yang posisinya tidak terlalu jauh dari bibir pantai desa Tile-Tile namanya. Jadi situs ini kami beri nama sebenarnya berdasarkan kecamatan. Jadi situs Bontosikuyu, tetapi banyak juga orang-orang yang mengenal sebagai situs Tile-Tile karena berada di garis pantai desa Tile-Tile. Nah, situs ini mengandung potensi arkeologi keramik, keramik yang sudah ditemukan dalam jumlah yang sangat-sangat besar sampai ribuan yang sudah diangkat dari sana, dan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh BPCB, situs ini diasumsikan berasal dari abad ke-10 hingga 13 sebelum Masehi, dan kemungkinannya itu berasal diproduksi pada era dinasti Sung, itu sekitar abad 10 hingga ke-13. Nah, itu sebuah, jadi kalau kita mau menilik ke belakang bahwa sejak abad ke-10 Nusantara khususnya Selayar memang sudah menjadi jalur yang favorit dan ramai dalam kancah perdagangan internasional pada saat itu. Jadi selama beberapa tahun, sejak tahun 2008 memang BPCB sudah mulai melakukan eksplorasi di sana. Kami karena potensi yang sangat besar, potensi dalam hal ini potensi arkeologi ya, jadi situs ini juga bahkan menjadi titik favorit sehingga ketika tahun 2015 dan 2016 Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman pada waktu itu melakukan diklat internasional penanganan arkeologi bawah air, dan lokusnya di situs bawah air Tile-Tile Selayar itu. Seperti itu. Nah, Bu, ini kan yang selalu bikin saya tertarik adalah akhirnya para peneliti, ibu dan teman-teman akhirnya bisa mengidentifikasi sebuah penemuan begitu, Bu ya. Apa maksudnya bagaimana caranya, Bu? Maksudnya tadi Ibu bilang bahwa sampai ditemukan ini dari dinasti ini, dari tahun ini. Ini boleh cerita, boleh berbagi nih, Bu. Iya. Jadi jadi secara kasat mata memang kalau kita melihat keramik, kalau yang sudah profesional biasanya tahu. Ya, jadi dari identifikasi fisik saja itu sudah ketahuan bahwa keramik bentuk dan warnanya itu berasal dari dinasti Sung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah satu kali kegiatan di sana yang melibatkan instruktur dari Australia. Kebetulan memang karena dia sering melakukan hal-hal eksplorasi situs bawah air, dia menemukan bambu yang kemudian kami dating atau melakukan pertanggalan di Badan Atom Nasional di Jakarta, dan itu memang menunjukkan umur dari bambu itu sekitar kurang lebih 300 tahun yang umurnya itu. Nah, karena bambu ini kalau kapal kargo keramik itu memang biasanya ada dan difungsikan sebagai pengganjal untuk susunan keramik-keramik di atas kapal agar ketika kapal terhempas oleh ombak, keramiknya tidak saling berbenturan, pecah. Bagi perisai begitu ya? Iya, betul. Penghalang antara susunan yang satu dengan yang lain. Iya. Jadi kemudian situs ini kami pernah bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan melakukan side scan sonar, melakukan sounding. Jadi kita menggunakan alat yang bisa membaca
anomali yang tertimbun pasir. Jadi itu memang menunjukkan adanya anomali seperti susunan mangkuk. Kalau kita lihat mangkuk atau piring di rak piring itu seperti itu susunannya. Nah itu kemudian kami terbaca oleh sonar, Bu ya. Terbaca kayak semacam alat USG begitu. Jadi tahun 2021 kemarin kami melakukan ekskavasi dan anomali yang terbaca di bacaan alat itu kami temukan seperti itu. Jadi memang masih potensi keramik yang ada di situ masih alhamdulillah masih luar biasa. Jadi ya itulah kemudian temuan ini menjadi sangat-sangat penting artinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Betul. Iya, karena kan dari situ kita bisa tahu tentang sejarah kontak yang dilakukan oleh Nusantara pada saat itu dengan bangsa-bangsa asing. Nah, Bu, kemudian penemuan-penemuan ini selanjutnya dikemanakan ini, Bu? Prosesnya bagaimana selanjutnya? Iya, jadi kebetulan dari kegiatan ekskavasi itu kan kami melakukan pengangkatan penyelamatan. Diangkat dulu, baru kemudian di save gitu, Bu ya? Iya, jadi saya berbicara dulu terkait tahapan dalam melakukan pelestarian cagar budaya bawah air. Nah, jadi yang pertama adalah dari laporan masyarakat, kami kemudian melakukan observasi. Observasi itu biasanya kita melakukan penyelaman dan melihat indikasi-indikasi yang ada. Indikasi yang ada pada saat itu memang banyak keramik yang tersebar di atas permukaan pasir. Nah, dari situlah kami kemudian mengasumsikan, menyimpulkan bahwa memang ini kandungan kalau orang bilang harta karun, tetapi kalau bagi kami itu adalah arkeologi ya, benda-benda arkeologi, artefak. Nah, kami kemudian menindaklanjuti dengan melakukan ekskavasi. Jadi di dalam tahapan arkeologi ekskavasi itu biasanya tujuannya adalah yang pertama menguji apakah betul ada. Yang kedua adalah melakukan penyelamatan. Jadi ekskavasi, mengangkat dan melakukan penyelamatan. Nah, proses yang kami lakukan itu kami melakukan ekskavasi mulai tahun 2019, tapi karena memang biasanya waktunya singkat, tidak bisa banyak yang terbuka. Kami lanjutkan lagi di tahun 2021. Berarti bertahap, Bu ya? Bertahap. Iya. Jadi setelah melakukan pengangkatan kami tidak asal mengangkat. Jadi inilah bedanya sistematis pengangkatan ekskavasi secara akademik dengan proses atau aktivitas pengangkatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kami hitung sebagai ilegal. Dalam hal ini tidak disertai dengan perizinan. Langsung diangkat, dibawa pulang ke jual. Nah, kalau kami setelah kami melakukan pengangkatan, kami melakukan konservasi namanya. Jadi konservasi ada tahapannya, prakonservasi. Prakonservasi itu adalah desalinisasi. Jadi airnya disalin. Jadi kita melakukan penyesuaian karena benda-benda ini sudah terendap selama ratusan tahun di bawah laut, dan kemudian ketika tiba-tiba diangkat ke atas permukaan tentu kan shock ya, kaget. Seperti juga kalau kita manusia tiba-tiba dipindahkan ke alam yang berbeda, ke tempat yang berbeda saja itu sudah mengalami shock culture biasanya. Jadi kami melakukan desalinasi itu secara bertahap. Prosentasi air laut itu kami ganti bertahap dan berjangka waktu. Jadi ada memang alat. Nah, setelah kita anggap bahwa ini sudah tersesuaikan dari air laut menjadi air tawar, biasanya kita keringkan. Nah, kami keringkan kemudian dikonservasi. Kalau desalinasi itu adalah prakonservasi. Kami konservasi biasanya kalau benda-benda ini kan berada di laut, jadi otomatis ditumbuhi oleh terumbu karang. Nah, untuk menghilangkan terumbu karangnya itu biasanya kita gunakan bahan-bahan kimia, karena itu sudah agak gitu, susah untuk dilepaskan. Seperti itu. Nah, sekarang semua yang kami angkat itu sekarang tersimpan di Museum Nekara Kabupaten Selayar.
Nah, Bu, ini tadi kan Ibu juga sempat singgung bahwa ini untuk keperluan untuk keperluan ilmu pengetahuan kan. Jadi ada memang prosedurnya untuk mulai dari sebelum penyelaman, kemudian setelah penyelaman dan pengangkatan dan sebagainya. Nah, ini yang bikin saya tertarik adalah apakah cuaca juga, Bu, ikut mempengaruhi ketika pada saat kita mengangkat benda itu, kemudian proses selanjutnya? Sangat pasti. Jadi cuaca itu kami biasanya melakukan penyelaman itu dengan mempunyai referensi tentang musim. Iya, nah musim. Iya, jadi misalnya nih di Selayar ada namanya angin barat dan musim barat dan musim timur. Jadi wilayah Selayar bagian barat ketika musim barat itu yang paling kencang terkena ombak, dan begitu pula sebaliknya. Nah, kebetulan perairan situs bawah air Tile-Tile ini, Wonto Sikuyu ini ada di perairan barat. Jadi biasanya perairan musim itu kan berganti per 6 bulan biasanya, per 4 atau sampai terlama 6 bulan lah. Jadi kami biasanya mengambil range waktu itu pertengahan hingga Oktober, November itu cuaca yang baik. Nah, kalau saya mau berbagi pengalaman terakhir pengalaman kemarin menyelam, mungkin kami agak terlambat. Jadi sudah masuk ke masa pancaroba peralihan. Jadi jangankan turun menyelam, di atas kapal saja kita sudah pada muntah semua. Karena kan cuaca angin, ombak. Nah, pengalaman ketika kita melakukan penyelaman dalam kondisi ombak yang agak tidak bersahabat seperti itu, biasanya kita di permukaan itu sudah lelah duluan karena tetapi harus fight dulu sama cuacanya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi tapi di sisi lain kadang ketika ombak tidak bersahabat itu hanya ada di permukaan, di bawah justru tidak. Tapi kadang ada juga pengaruh yang ditimbulkan karena menyebabkan perairan menjadi keruh. Nah, kalau perairan menjadi keruh itu visibility, jarak pandang kita terhadap terbatas juga, sangat terbatas. Jadi itu tantangan sebenarnya. Nah, jadi memang semua itu memang harus dipersiapkan secara sangat-sangat detail, Bu, ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk ada nih barang yang harus diambil di bawah. Betul sekali. Jadi kami kalau mau pergi nyelam itu sering teman-teman bercanda rombongan sirkus gitu. Kenapa seperti itu? Karena kami pergi itu memang dengan full peralatan, mulai dari peralatan penyelaman, self equipment masing-masing penyelam, kemudian peralatan yang kami akan gunakan bekerja secara metodis. Jadi ketika kita melakukan penyelaman, kami memulai dengan survei. Survei itu kami sudah menggunakan peralatan, menggunakan GPS untuk mencari arah, mencari titik yang sudah pernah terekam sebelumnya. Itu pun titik yang kita plot bisa saja bergeser gitu, ya? Pasti bergeser karena kan GPS itu bergantung kepada kalau nggak salah bulan ya sebagai planet. Nah, itu di tahun berikutnya itu sudah bisa bergeser. Jadi sebelum melakukan di setiap kegiatan kami pasti punya tahapan pencarian dulu. Pencari. Survei dulu, Bu, ya. Survei dulu, walaupun sudah sering kita selami, pasti survei lagi kita mencari. Betul. Gak sama seperti darat kan, darat kan udah tahu. Kalau laut ini kan apalagi dengan ombak segala macam, Bu, ya. Betul sekali. Jadi di darat kalau kita ingat, di sana ada pohon kelapa, rumah dengan cat hijau itu sudah bisa ketahuan. Tapi kalau di bawah laut terumbu karangnya hampir sama semua, jadi kita harus mencari lagi. Kemudian kami juga bekerja itu sistematis dan metodis, jadi tidak asal angkat, karena sebenarnya proses pengangkatan benda-benda arkeologis dari bawah air ini kalau boleh dikatakan itu sebenarnya merusak data. Kita merusak konteks dalam artian bahwa dia ditemukan berada di suatu tempat, kemudian kita memindahkannya, itu kan kita sebenarnya data menjadi rusak. Jadi oleh karena itu kami di arkeologi ada namanya
preserve by record. Jadi preserve by record. Jadi kita menyelamatkan dengan cara mencatat semua apa yang kita lihat di depan mata itu kita catatkan. Kita mengangkat keramik itu harus tercatat dia ada di posisi mana. Jadi kami juga berarti sangat detail sekali, sangat Bu, detail. Iya. Jadi kami melakukan penyelaman harus ada titik tali, benar. baseline yang menunjukkan arah sebenarnya. Ini panduan arah sebenarnya. Jadi agar benda-benda yang bergeser tempat ini nantinya tercatat, kita punya baseline yang menunjukkan panduannya bahwa tadinya dia ada di posisi seperti apa. Gitu. Berarti jadi data-data ini nanti akhirnya akan menjadi penguatan, Bu, penguatan dan catatan bagi yang di kemudian, yang di belakang. Betul. Jadi selain mencatat, kami juga merekod foto dan video. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu wajib direkam. Padahal itu baru satu ini aja ya, satu benda aja, tapi sudah harus sangat-sangat sistematis sekali. Betul. Jadi misalnya suatu saat ini akan dikembalikan ke tempatnya, kita sudah tahu tadinya dia posisinya berada di mana. Maksudnya dikembalikan dalam artian bagaimana ini, Bu? Misalnya kita akan mengembalikan atau di darat kita akan menyimpan dengan kondisi seperti dia ditemukan di bawah air, kita tahu posisinya di mana, posisinya seperti apa baik, pokoknya bisa kita lakukan secara dimensi itu bisa tepat kita lakukan. Dan yang tidak boleh juga terlupakan adalah foto dan video. Jadi baik bendanya maupun si arkeolognya itu semua aktivitas terekam. Berarti ada alat khusus yang Ibu gunakan pada saat itu, langsung dicatat, langsung difoto, Bu, ya? Iya, jadi kalau seperti pekerjaan arkeologi di darat, jadi kita menggambar. Nah, di bawah air juga kita melakukan. Jadi ada kertas khusus yang memang bisa digunakan di bawah air. Wah, itu istimewa sekali, Bu, kertas ya? khusus, kamera khusus, jadi memang ada. Jadi kami di BPC. Bu, saya tertarik nih, Ibu. Bu, boleh lanjut dulu deh. Lanjut dulu, Bu. Ya, jadi kalau di BPCB memang alat alhamdulillah sudah lengkap kami punya, karena memang Direktorat Jenderal Kebudayaan pernah merencanakan untuk menjadikan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan ini sebagai pusat kajian bawah air. Cuma ini belum terrealisasi, tetapi sudah pernah, karena dianggap memang potensi cagar budaya bawah air yang ada di wilayah timur itu bisa tercover dari BPCB. Kemudian secara fasilitas di BPCB sudah lengkap, sumber daya manusianya juga sudah lengkap, dan yang terutama adalah fasilitas pendukung seperti misalnya rumah sakit dan benteng yang kebetulan posisinya tidak jauh dari air, jadi dari laut maksud saya ya. Jadi ketika ini dijadikan pusat pengembangan arkeologi bawah air, tidak akses ke laut memang tidak susah. Bu, ya. Itu, iya. Nah, Bu, ini saya tertarik, Ibu bilang kertas khusus, bisa digambarkan, Ibu? Kertas khususnya itu bagaimana sih? Iya. Seperti apa itu? Kertas khususnya jadi kalau di darat itu kan ada kertas gambar. Kertas skala namanya, ada kalkir. Nah, di bawah air juga ada kalkir bawah air. Kemudian ada kita sebut sebagai notebook. Notebook itu buku catatan untuk di bawah air. Ada slate itu papan putih yang bisa dihapus. Ya, jadi kita kondisinya seperti ada di darat ketika lagi bekerja. Tapi medannya lebih berat di bawah. Medannya lebih berat, dan kita berkomunikasi sesama teman itu menggunakan bahasa-bahasa simbol. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalnya saya ngomong ke Ibu bahwa ini saya ada barang yang saya temukan, itu bagaimana simbolisasinya? Simbolisasi, jadi kalau kita boleh menulis nih, boleh menulis karena bawa notebook. Kemudian kalau penyelam itu ada bahasa-bahasa simbol memang, jadi kode-kode. Sedikit aja, Bu, saya boleh lihat bagaimana? Jadi tetap saya kalau kode seperti ini kita disuruh merapat berlutut supaya kita bisa bekerja dengan tenang. Oke. Kemudian ikuti saya. Kemudian kalau kita punya
kondisi emergensi itu boleh memberikan kode seperti ini. Itu berarti memang sudah sudah harus kembali. Oke. Nah Bu, biasanya berapa lama Ibu? Maksudnya dengan teman-teman, misalnya kalau harus discover seperti itu, ada waktu yang ditentukan atau bagaimana Bu? Ya, jadi standar operasional prosedur penyelaman itu biasanya waktu berdasarkan kedalaman. Berdasarkan kedalaman, tetapi terkadang penyelam-penyelam itu yang biasanya sudah punya pengalaman selam tinggi, pengalaman selam tinggi kan dia bisa mengkondisikan dirinya karena sudah sering. Nah, terkadang teman-teman ketika bekerja itu sudah lupa, sudah asik sekali, jadi lupa dengan waktu. Nah, tapi kami bercontoh misalnya di kedalaman 20-an itu kita bekerja bisa sampai 1 jam. Itu buat teman-teman yang bisa mengirit napas. Ya, jadi kan kita bergantung kepada isi scuba tank oksigen yang ada dalam scuba tank kita. Nah, orang yang bisa mengatur pernapasan itu bisa lama. Orang yang boros orang yang boros napas itu bisa cepat habis. Jadi ada teknik Bu ya? Ada teknik. Kalau orang yang punya pengalaman terbang nyelam cukup banyak, biasanya mereka bisa mengolah napas dengan baik. Seperti penyanyi Bu ya? Iya, pintar ngatur napas. Pintar ngatur napas. Jadi nah itu tadi setiap kedalaman ada standar waktu yang dibolehkan. Nah kemudian lagi jadi penyelaman itu ada tempo time berapa kali kita boleh turun dalam 1 hari itu ada juga bolehnya. Itu juga bergantung pada kedalaman kita menyelam. Jadi kalau kita berada sekitar 5 meter itu boleh sampai 3-4 kali turun. Nah kalau misalnya sudah lebih dari 10 itu harus ada namanya repetitif. Repetitif itu tenggat waktu dari penyelaman pertama ke penyelaman kedua. Biasanya itu minimal 2 jam. 2 jam Bu ya. Jadi itu tujuannya sih sebenarnya mengeluarkan oksigen yang sempat kita hirup. Tidak sengaja karena kan itu kan oksigen ketika kita hirup itu agak berbahaya untuk aliran darah. Ketika ada gelembung-gelembung oksigen di dalam darah yang menumpuk, biasanya itulah yang biasa menyebabkan kelumpuhan di persendian penyelam. Ya, jadi kalau penyelam yang jadi Pak misalnya penyelam kompresor tuh, nelayan-nelayan yang mencari teripang menggunakan kompresor itu kan mereka menghirup oksigen. Nah, mereka turun naik nyari ketemu bawa ke alat seadanya Bu ya. Alat seadanya. Nah, itu mereka yang paling rentan terkena penyakit dekompresi. Dekompresi itu penyakit kelumpuhan akibat menghirup oksigen, racun oksigen ketika menyelam. Karena sebenarnya oksigen itu ketika dia berada di kedalaman dia berubah menjadi racun. Jadi oksigen kan CO2. Nah, isi scuba tank itu adalah O2, hidrogen. Ketika dia berada di kedalaman, ini bisa berubah menjadi oksigen. Jadi Bu, berarti memang harus betul-betul kondisi fit sekali Bu ya untuk harus turun. Nah, saya kembali Bu, ini jujur-jujuran Bu ya. Kalau misalnya Ibu dikasih kesempatan nih sebagai dengan pekerjaan Ibu, ini mohon izin Bu ya. Adakah tempat yang maksudnya Ibu dari dulu tuh, aduh saya tuh bermimpi untuk ke tempat ini untuk bisa melihat sesuatu yang sangat istimewa yang ada dalam. Kalau misalnya Ibu, kita ini bukan cuma kalau Indonesia kan Ibu udah ini ya. Kalau misalnya kita berbicara di luar Indonesia, adakah tempat yang Ibu tuh mimpi terbesar Ibu, saya pengen ke sini. Sebenarnya kalau berbicara mimpi dari situs-situs bawah air populer yang ada di dunia pasti menjadi impian saya. Karena saya belum pernah satu aja deh Bu. Jadi banyak sih pasti mungkin agak karena begini, semua titik di Eropa, di Amerika masing-masing yang punya latar belakang sejarah maritim semua punya situs bawah air. Kalau bisa di Eropa, negara mana yang pengen Ibu datangi? Di Eropa itu untuk pengalaman nyelam karena banyak. Sebenarnya di Eropa banyak Pak, di Inggris ada, di Perancis. Jadi semua yang punya latar belakang
sejarah maritim pasti punya situs. Jadi saya juga teringat ke sebuah situs di Eropa yang mereka melakukan eksplorasi di situ, penelitian. Jadi mereka dengan cara mengeringkan laut, mengeringkan laut, tetapi walaupun memang kedalamannya tidak terlalu dalam, 15 itu kalau saya tidak salah di wilayah Inggris. Wilayah Inggris mereka untuk melakukan eksplorasi penelitian terhadap kapal Mary Ann kerajaan Inggris waktu itu ya. Iya, itu salah satu kapal ini Bu, sekapal legenda Bu. Legenda ya. Jadi mereka meneliti itu melakukan banyak sih Pak sebenarnya. Kalau saya mau berpikir di Cina juga banyak tapi saya kebetulan pernah memang satu kali mengecap pengalaman di Thailand, situs bawah air di Thailand. Sebenarnya kalau saya mau membandingkan kekayaan situs bawah air, potensi arkeologi bawah air di Indonesia dengan Thailand, kita sebenarnya lebih kaya. Lebih kaya dibandingkan di Thailand. Di Thailand itu kita hampir 3.000-an titik situs bawah air yang ada di Indonesia, seluruh perairan Nusantara. Dan itu semua sudah terdeteksi Bu? Iya, terdeteksi oleh beberapa kementerian selain Kemendikbud itu masing-masing punya data dari Kementerian Kelautan juga punya. Nah, kalau di Thailand itu cuma 28 titik. Bahkan situs yang pernah saya selami itu kalau dibandingkan dengan situs yang ada di laut kita yang menggambarkan betapa kejayaan Nusantara pada waktu itu di sana justru lebih minim dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan di awal juga tadi Ibu sudah berbicara, akhirnya ini yang membawa Ibu ke Hong Kong. Betul. Boleh, ini saya tertarik sekali, boleh cerita singkat aja Bu. Jadi kebetulan situs bawah air yang ada di perairan Samalona itu adalah sebuah kapal perang milik Amerika, US Air Force, yang kebetulan sekitar tahun 1942 mungkin kecelakaan di luar. Nah, ini sebenarnya berkat kerjasama tim BPCB yang luar biasa, kami berhasil mengidentifikasi, kemudian membuat performa data yang kami hasilkan dari situ cukup bagus, bisa tergambarkan dengan baik. Nah, data-data kemudian di tahun 2017 konferensi underwater arkeologi di Hong Kong itu situs itu yang saya bawakan di sana. Jadi dan luar biasa karena yang menjadi kekaguman para arkeolog di luar itu hasil kerja. Jadi sebenarnya kalau data di mana-mana data kita hampir sama lah. Tetapi hasil kerja tim BPCB ini yang luar biasa. Bisa membuat fotogeometri yang bagus, membuat gambar 3 dimensi dari bangkai kapal yang ada itu ke dalam sebuah wujud digital yang ada yang bisa disaksikan oleh orang yang tidak sempat turun ke bawah air. Itu sesuatu yang sangat langka dan istimewa juga ya Bu ya. Itu kehebatan tim-tim di BPCB. Jadi kita harus angkat topi sebenarnya nih Bu untuk tim selam BPCB Sulsel. Di sana memang sumber daya manusia luar biasa. Jadi saya kalau boleh dibilang saya membanggakan dibandingkan penyelam-penyelam di BPCB lain se-Indonesia alhamdulillah SDM yang ada yang kami miliki di BPCB Sulsel sangat mumpuni, luar biasa sekali. Ayo jadi yang suka diving di Indonesia juga kita punya banyak Bu ya. Benar. Tidak kalah juga sama yang di luar. Jadi masih sampai sekarang masih diving juga Bu? Diving ya, walaupun karena ada fokus kerjaan lain tidak semaksimal dulu, tetapi saya masih selalu ikut walaupun tidak 100% terlibat dalam pekerjaan lagi. Kita dalam posisi panggilan hati tetap Bu ya. Iya, panggilan, nggak bisa kalau saya dalam kondisi sakit pun sudah lihat laut, birunya laut pasti seakan-akan ada yang memanggil untuk turun. ayo mari. Jadi ternyata memang laut itu selalu mendatangkan kerinduan. Betul. Lihat laut itu pasti damai Bu. Damai, ya lupa masalah ketika kita berada di atas kapal, pasti lupa masalah yang ada di darat. Ini Bu, oke, kita udah di penghujung nih Bu, closing statement terakhir mungkin dari Ibu. Iya, jadi closing statementnya adalah warisan budaya, khususnya warisan budaya bawah air itu adalah salah satu kekayaan
kekayaan budaya bangsa. Jadi mari lestarikan dan cintai warisan budaya bawah air kita. Seperti itu. Oke, Ibu Andriani, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktu. Saya banyak sekali mendapatkan lagi informasi-informasi yang sebelumnya mungkin ada, tapi ini udah sangat lengkap sekali, Bu. Saya beruntung sekali bisa bertemu dengan Ibu. Perempat juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Nanti kapan-kapan kita undang dengan cerita-cerita baru, boleh, Bu ya? Siap. Ya kapan-kapan juga. Ya mungkin kita juga bisa diajak juga melaut. Boleh. Itu kan laut di depan. Jadi lautnya ada di depan dan tetangga alat-alatnya ada di tetangganya RRI. Boleh. Silakan bergabung. Kami selalu di setiap kesempatan memang kita pasti ngajak pers kalau mau ikut, perangkat hukum kalau mau ikut, dan mahasiswa yang mau ikut, kami selalu open untuk ikut melibatkan. Luar biasa ini. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu. Sahabat budaya kita berakhir sampai di sini. Terima kasih. Saya Richard Ferdinand dan juga saya Andriani. Terima kasih. Pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.